Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mulyana, mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Pada kesempatan kali ini berhubung adanya link webinar yang dikasih pada MK Oceanografi oleh dosen pembimbing Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview webinar dengan tema mengenal lebih dekat jenis keanekaragaman rumput laut di Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki 6,42% total biodiversitas rumput laut, di mana ada 3 jenis biodiversitas yang jumlahnya itu dominan lebih banyak. Yang pertama itu ada alga merah, pada rating kedua itu ada alga hijau, yang pada rating ketiga itu ada alga coklat. Nah, keberadaan kekayaan rumput laut ini akan semakin hari semakin berkurang apabila kondisi perairan itu tidak bagus. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga kondisi perairan agar biodiversitas laut Indonesia ini tidak terganggu. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi perairan itu tidak baik atau kurang bagus kualitas airnya, di mana salah satu faktornya karena Indonesia banyak sekali sampah, yang dimana sampah itu akan menjadi mikroplastik, dimana mikroplastik itu akan merusak kandungan dari perairan tersebut. Terdapat 2 manfaat mikroalga, dimana secara ekologi dan secara ekonominya. Secara ekologi, manfaat mikroalga ini membuat produktivitas primer sebagai sumber makanan, dan mikroalga secara ekologi juga sebagai habitat ikan dan biota laut lainnya. Serta mutasi perubahan iklim. Jadi kehadirannya mikroalga ini dapat mempengaruhi mutasi pada perubahan iklim. Sekarang kondisi iklim di dunia sedang tidak baik, namun rumput laut ini menjadi solusi bagian mutasi perubahan iklim, di mana mikroalga akan melakukan fotosintesis, dan fotosintesis itu akan dimanfaatkan oleh rumput laut, sehingga rumput laut tersebut menjadi imitasi pada perubahan iklim. Nah, secara ekonomi, mikroalga juga berpengaruh terhadap faktor ekonomi, di mana ada faktor obat-obatan dan makanan. Secara dunia medis juga meningkatkan nilai sektor ekonomi pada perikanan, terkhususnya mikroalga. Dan Indonesia memiliki kekayaan mikroalga dengan jumlah 89 suku, 268 marga, dan 911 spesies. Salah satu di antaranya dimanfaatkan yaitu banyaknya mikroalga. Salah satunya yaitu yang dimanfaatkan yaitu sargosum. Tidak semua mikroalga itu bisa dibudidayakan, namun para ilmuwan juga membudidayakan dengan mikroba bakteri. Nah, karena dari hasil penelitian bahwa kandungan dari mikrobakteri pada mikroalga itu memiliki kandungan yang sama seperti kandungan protein. Dan mikroalga secara ekonomi dia juga pada saat pandemi ini mikroalga itu diubah untuk mengurangi konsumsi daging, karena kondisi mengkonsumsi daging itu lebih tinggi kolesterol dibandingkan mengkonsumsi mikroalga dengan jumlah protein yang sama. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada penambahan atau pertanyaan, silahkan ditanya pada kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.